Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Donce Damaris Nisa, mahasiswa Stak Kupang, Prodi Pak semester 6. Baik, kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, tatanan Allah dalam otak manusia, dan yang kedua, otak dan keserupaan dengan Yesus. Berbicara tentang otak, kita tahu bahwa otak adalah pusat pengendali setiap kehidupan kita. Terkait apa yang kita lakukan, itu semua melalui otak. Saya akan menjelaskan bagaimana tatanan Allah dalam otak manusia. Allah menciptakan manusia dan memberikan kehendak bebas sehingga kita dapat melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. Berkaitan dengan melakukan kehendak Tuhan atau tidak, tergantung pada setiap diri kita sendiri. Karena setiap kita memiliki tatanan masing-masing. Tatanan Allah dalam otak manusia juga terdapat output dan input, apa yang kita masukkan dalam otak kita dan apa yang kita keluarkan. Sehingga apa yang kita masukkan dalam otak kita, maka itu yang akan kita keluarkan melalui tindakan kita setiap hari. Jadi, tatanan Allah dalam otak manusia adalah kehendak bebas, dan apa yang kita masukkan dalam otak kita dan apa yang kita proses dan yang kita keluarkan melalui tindakan kita. Jadi, Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan kehendak bebas sehingga kita bebas untuk melakukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tergantung pada setiap respon yang kita lakukan. Dan topik yang kedua adalah otak dan keserupaan dengan Yesus. Berbicara tentang keserupaan dengan Yesus bukanlah hal yang mudah karena memiliki proses yang sangat sulit. Apalagi manusia diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Sehingga jika kita ingin serupa dengan Yesus, maka yang harus kita lakukan ialah menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita yang dimaksud di sini ialah setiap kehidupan harus berkenan di hadapan Tuhan. Melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan, itu harus benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lihat dan apa yang diproses oleh otak, itu yang akan kita lakukan melalui tindakan hidup kita. Jika kita menerima apa yang baik, maka dalam setiap tindakan kita pasti semua hal-hal yang baik. Tetapi jika kita menerima sesuatu yang tidak benar, maka melalui tindakan kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jika kita ingin serupa dengan Tuhan Yesus, maka kita harus menyucikan diri kita terlebih dahulu. Sehingga dengan menyucikan diri kita melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Kita sebagai manusia, kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, 100% sebagai manusia, dan ia telah melakukan apapun yang Bapaknya kehendaki. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa serupa dengan Yesus, itu salah. Karena Yesus saja sebagai manusia, ia dapat melakukan apapun yang Bapaknya kehendaki melalui kehidupannya yang suci. Jadi kita sebagai manusia, kita dapat melakukan dan bisa serupa dengan Yesus dengan menyucikan hidup kita seperti Yesus yang telah menjadi contoh dan teladan kita. Karena itu, jika kita ingin serupa dengan Yesus, kita harus menyucikan hidup kita melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu harus berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat serupa dengan Yesus.
Jadi, demikian penjelasan dari saya mengenai otak dan keserupaan dengan Yesus dan tatanan Allah dalam otak manusia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.